Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasilah, NIM saya 204105020047. Saya dari Ekonomi Syariah 2 akan menanggapi video materi mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pada materi ini, kita akan mengetahui apa itu inflasi, penyebab-penyebab inflasi, serta bahayanya inflasi, dan bagaimana solusi menyelesaikan inflasi. Lalu masuk kepada definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Lalu macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi merayap atau creeping inflation itu di bawah 10% per tahun. Lalu yang kedua inflasi menengah atau galloping inflation antara 10 sampai 30% per tahun. Lalu yang selanjutnya ialah inflasi tinggi atau hyperinflation di atas 100% per tahun. Lalu selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama ada demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Lalu yang kedua ada cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Selanjutnya berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama ada inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Lalu yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama inflasi permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua inflasi penawaran atau cost push inflation. Lalu yang ketiga ada inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi permintaan atau demand pull inflation. Inflasi permintaan atau demand pull inflation menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan atau demand pull inflation. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Lalu inflasi penawaran atau cost push inflation. Cost push inflation disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Lalu selanjutnya inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Itu ada 2. Yang pertama natural inflation. Lalu yang kedua human error inflation. Natural inflation adalah inflasi jenis yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Lalu human error inflation itu disebabkan oleh yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk. Lalu yang kedua pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Lalu selanjutnya beralih kepada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ialah menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Lalu selanjutnya dampaknya ialah melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Meningkatnya kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah atau naiknya marginal propensity to consume dan mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif
seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif serta pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal, lalu yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Lalu kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.